Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Bapak-bapak jemaah masjid ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-50. Temanya adalah peringatan Allah kepada ahli kitab. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran sebagai Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan berkah ngaji ini apa yang kita mohonkan, kita hajatkan dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Kita nikmati membaca Al-Quran. Menurut penelitian bahwa membaca Al-Quran pada maghrib itu meningkatkan kecerdasan sampai 97%. Itu penelitian ilmiah. Baik, kita nikmati, kita senangkan hati kita membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna. Bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha. Bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan فنردها على أدبارها أو نلعنهم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayat sebelum ayat 47 adalah menerangkan tentang dipersalahkan ahli kitab karena mereka menukar hidayah dengan kesesatan, dengan jalan mengubah sebagian isi kitab dan tidak memperdulikan sebagian isi kitab yang lain. Di dalam ayat ini mereka diperintahkan agar beriman kepada Al-Quran. Kepercayaan mereka kepada kitab Taurat mengharuskan mereka beriman kepada kitab yang dibenarkan Taurat, yakni Al-Quran. Di samping itu kepada mereka diperingatkan agar jangan sekali-kali melanggar perintah Allah dan mengancam mereka dengan ancaman yang keras, yaitu kepada mereka akan ditimpakan kecelakaan dan kebinasaan. Ini surah An-Nisa adalah surah yang Allah turunkan di Madinah. Di Madinah itu Rasulullah menjumpai orang-orang Yahudi. Jadi lawannya itu adalah orang-orang ahli kitab, mempunyai pengetahuan. Namun justru orang yang punya pengetahuan apabila mereka nggak jujur itu paling berbahaya. Anak-anak di belakang itu jangan berisik, jangan berisik. Silakan Pak Qasim baca perkataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang mereka diberi kitab, aminu, berimanlah kalian, bima nazzalna, dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, musaddiqan, yang membenarkan, lima ma'akum, terhadap apa yang bersama kalian, kitab Taurat, min qabli. Stop. Jadi kitab Al-Quran itu sifatnya adalah membenarkan apa yang ada pada kitab sebelumnya, kitab Injil dan kitab Taurat. Seandainya ada masalah hukum yang belum lengkap, Al-Quran akan melengkapinya. Itu sifat daripada Al-Quran. Maka dari itu kitab Injil isinya kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran kita terima. Jadi terhadap kitab Injil sikap kita bagaimana yang sekarang ini, kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran kita
terima, kalau bertentangan dengan Al-Quran kita tidak terima. Kemudian bahasanya kita tidak membenarkan dan juga tidak mengingkari, harus disesuaikan dengan Al-Quran. Nah, lanjut, Pak Tosik, sifatnya adalah musaddiqan, membenarkan. Lanjut. Engkau beli dari sebelum an-natamisa, kami ratakan wujuhan, muka-muka, panaruddaha, dan kami putar muka itu ala adbariha, ke arah belakangnya. Stop. Jadi nanti resikonya kalau tidak membenarkan Al-Quran, maka ahli kitab itu wajahnya diputar. Jadi rata kayak tengkuknya putar. Maknanya itu demikian menurut ulama tafsir demikian. Lanjut Pak Tosin. Aunal anahum, atau kami mengutuk mereka, kama la'anna, sebagaimana kami mengutuk ashabas sabt, orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau hari Sabtu. Wa kana, dan ia adalah amrullahi, ketetapan Allah, maf'ula, yang pasti berlaku. Baik. Ini diantara penjelasannya adalah wanaj'aluha ala hayati aqfaiha. Nanti kalau orang ahli kitab, orang Yahudi tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka wajah atau mukanya itu diputar, mukanya rata kayak tengkuknya. Ini tengkuk kita itu kan lurus. Ala hayati aqfaiha. Ini di dalam tafsirnya demikian. Kemudian kalau tidak demikian, ada konsekuensi atau ancaman yang lain, yakni kami laknat mereka karena mereka berbuat maksiat pada hari ibadah mereka, yakni hari Sabtu. Nah, analoginya kalau kita sebagai orang yang Islam, orang yang beriman, ancamannya kalau tidak Jumatan ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ijab. Lihat, apapun pekerjaannya, seandainya hari Jumat masih ada jadwal kerja, ingat harus Jumatan. Kalau tidak Jumatan, resikonya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik, ya memang kalau hari Jumat itu godaannya macam-macam. Silakan dibuka surah Al-A'raf. Surah apa? Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayatnya adalah surah Al-A'raf halaman 171. Halaman 171. Halaman 171 ayat paling bawah, ain pas ain itu. Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم
la yasbituna la ta'tihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Silakan Pak Tosik langsung artikan. Was'alhum dan tanyakan kepada mereka anil qaryati tentang suatu negeri kota Eliyah allati kanat yang berada hadiratal bahr di dekat Laut Merah ya'duna tatkala mereka melanggar aturan memancing ikan yang dilarang fis sabti pada hari Sabat atau hari Sabtu. Stop. Kenapa hari Sabtu dilarang? Karena hari Sabtu itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Bani Israel itu diperintah oleh Allah untuk beribadah. Nah, godaannya lanjut. Ittaqihim tatkala datang muncul kepada mereka hitanuhum ikan-ikan mereka yauma sabatihim pada hari Sabat mereka syurra'an terapung di permukaan air. Oh, itu goda apa enggak Pak Tosin? Kurang ajar. Hari Senin sampai Jumat dicariin enggak muncul, giliran Sabtu muncul kan gitu. Oh, tuh godaan apa? Godaan. Masya Allah. Lanjut. Wa yauma pada hari la yasbitun yang bukan Sabat la ta'tihim ikan-ikan itu tidak datang atau muncul pada mereka. Tuh kan, ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Kenapa demikian? Kenapa? Kadzalik demikianlah nabluhum kami menguji mereka bima kanu karena apa yang mereka telah yafsukun berbuat fasik memancing ikan di hari Sabat. Nah, pokoknya orang kalau kelakuannya nggak benar, rezekinya juga nggak benar. Rezekinya apa? Nggak benar. Gara-gara nggak benar terus program kerja dan program ibadahnya hancur. Itu karena fasik. Jadi resikonya kalau orang itu fasik, programnya itu nggak jelas. Betapa banyak di antara kita itu, saya sering banget dicurhatin. Kenapa Pak Ustaz? Saya itu ada orang cempaka putih itu curhat ke saya. Ya, padahal saya sudah sholat tahajud ini segala macam. Giliran ada proyek, ibarat orang kita memetik kelapa, udah naik, tinggal muter aja, gagal lagi. Seperti itu terus. Terus ya kita sebagai yang ditanya tentunya melihat dengan kacamata agama. Terus saudaranya laporan sama saya, Mas, bilang sama saya, Mas Ustaz, tahu apa enggak? Ini kakak saya, kenapa demikian? Dia itu paling ahli dalam hal masalah perdagangan, tapi seahli-ahlinya orang kalau dikehendaki zong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia itu misalnya nih ingin berinfak atau bersedekah kepada anak yatim 300.000 lah, udah jalan dari rumah, ntar di tengah perjalanan jangan 300 lah, 200 saja, ya kan? Terus akhirnya ketika nyampe jangan 200 lah, kebanyakan tinggal 100. Itu model-model seperti itu. Kadang-kadang rizki itu, makanya ada hadis minal dhunubi dhunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Di antara dosa itu ada dosa yang dosa tidak terhapus kecuali dengan sulit cari rezeki.
sulit cari ekonomi. Itu karena istighfarnya nggak nutup untuk dihapuskan dosa. Maka untuk dihapuskan dosa sulit cari ekonomi. Ya kalau setahun masih wajar, tapi ini bertahun-tahun kayak gitu aja, harusnya kan introspeksi. Ya batasin ya. Jadi kita digoda, rezekinya nggak jelas, itu gara-gara bimakanu yang sebut, karena mereka berbuat fasik, melanggar aturan Allah. Dong batasin ya. Giliran hari Minggu, hari Ahad sampai Jumat gak nongol, giliran hari Sabtu nongol. Padahal hari Sabtu kewajiban untuk sholat, untuk beribadah. Kenapa kacau seperti itu? Karena dirinya, perilakunya juga kacau, rizkinya juga kacau, nggak bisa diprogram, nggak bisa apa? Bagi orang yang beriman, imannya serius, terus usahanya juga soleh, benar. Kadang-kadang bukannya kita nyamper proyeknya yang nyamperin rizkinya yang nyamperin benar mah nggak Pak Tosin? Masya Allah. Sering apa nggak orang seperti itu? Oh iya, karena perilakunya udah beres. Nah ini orang perilakunya nggak beres, minta rizkinya beres seperti orang yang beres. Nah, ngaji Al-Quran itu harus mampu menjangkau sesuatu yang tak kasat mata, Haji Sabri ya. Jadi ngaji tafsir itu jangkauannya harus bisa melihat kehidupan kenyataan di dunia ini seperti apa. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok seperti ini? Dan segala macam. Nah, ya harus ngaji lah. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Baca tafsir sendiri, terus akhirnya pusing ini maksudnya opo kan gitu ya. Terangkan ngaji. Lanjut kita kembali ke surah An-Nisa. Saya minum dulu Pak Haji kan? Masya Allah. Pak Hamzah? Ada Pak Hamzah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baik, surah An-Nisa, kita kembali ke surah An-Nisa. Jadi resikonya di sini ahli kitab. Yang namanya ahli kitab itu Mas Toto, ahli itu ya ahli, kitab itu ya buku. Ahli buku berarti ahli, orang yang mengetahui sebelum pengetahuan, orang pintar. Orang pintar itu resikonya besar, dilaknat. Ya, Pak Karno ya. Baik, lanjut. Pak Mandra ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak, Dia mengampuni, Allah tidak mengampuni ayyusroga, dosa menyekutukan, bihi dengannya, wa yaghfiru, dan dia mengampuni maduna, apa dosa yang selain Dzalika, itulah syirik liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, waman, dan siapa yang yusrik, dia mempersekutukan billahi Allah, wa qadif taro, maka sungguh dia telah berbuat isman adiman, dosa yang sangat besar. Nah, kati Mas Toto asbabun nuzul ayat 48 tuh. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang suatu saat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya aku memiliki keponakan yang tidak meninggalkan perbuatan haram. Rasulullah SAW bertanya, apa agamanya? Dia menjawab, dia sholat dan mengesahkan Allah. Lalu Rasulullah SAW berkata, suruh dia meninggalkan agamanya atau belilah olehmu agamanya. Lelaki itu kemudian melaksanakan perintah Rasulullah SAW, tetapi keponakannya menolak tawaran itu.
Ia kembali kepada Rasul SAW dan berkata, ternyata keponakanku sangat mencintai agamanya ya Rasul. Baik, jadi intinya sudah sholat dan mengesahkan Allah tapi masih berbuat dosa. Kalau seperti itu suruh belilah agama mudah. Ya maksudnya ini Rasulullah seolah-olah mau tegas kayak gitu. Tapi dosa sebesar apapun selama tidak syirik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh ninggalin naik ke agamanya, udah tinggalin aja agamanya. Kalau masih kayak gini aja, ya mungkin saudaranya malu gitu. Saudaranya malu. Udah sholat iya, STMJ lah. Sholat terus maksiat tapi jalan kan kayak gitu. Akhirnya malu. Terus Rasulullah menghukuminya itu agak tegas, terus bukan seperti itu juga tadi. Allah akan mengampuni seluruh dosa selain syirik. Jadi kalau cuma lirik-lirik Pak Tosim pakai kacamata hitam, tengok kanan, tengok kiri itu biasalah ya. Dosa-dosa seperti itu istighfar. Selama tidak mempersekutukan Allah, Allah akan mengampuni dosa bagi siapa yang dikehendaki. Ya maksudnya ya. Yang zaman dulu aja udah ada orang yang berdosa segala macam, selama dia tidak syirik kita ajak terus. Udahlah, kapan sih mau ninggalin kan kayak gitu, dinasihati pelan-pelan terus. Ya kalau kita istiqomah nasihatnya, terus kita ikhlas ketika berdakwah, siapa tahu dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sampaikan terus, jangan bosan-bosan Mas Koko. Ya, lanjut. Siapa? Pak Tosim, alam taro. Alam taro, apakah tidak kamu perhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yuzakkuna, yang mereka menganggap bersih atau suci, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, yaitu orang Yahudi, balillahu, akan tetapi Allah yuzakki, dia menyucikan, mayyasha, siapa yang dia kehendaki dengan iman, wala yudlamuna, dan tidak mereka zalimi, dikurangi pahala mereka fatilan, sedikit pun. Baik. Jadi orang yang merasa top, yang merasa bersih dan suci itu ternyata adalah orang Yahudi, orang ahli kitab. Nah sementara ternyata orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang dibersihkan hatinya dari kesyirikan. Ya, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita tidak mempersekutukan Allah, kita tidak kafir, ada dosa dikit-dikit ya, itu yang namanya kita manusia, apalagi hidup di era milenial seperti ini, tak luput dari yang namanya kekurangan dan kesalahan. Tapi harapannya ampunan Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Ampunan Allah lebih besar daripada dosanya kita. Ya, jadi kita harus optimis punya Tuhan Allah itu Maha Pengampun, Maha Halim. Halim itu tidak segera memberikan hukumannya. Kita dosa segala macam, istighfar, kita minta ampun, beramal soleh lagi untuk menghapus dosa-dosa terus seperti itu. Lama kelamaan kita itu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman itu udah dikehendaki, balillahu yuzakki man yasha, tuh Mas Toto. Tetapi Allah mensucikan orang yang dikehendaki. Mensucikannya itu dengan apa? Dengan beriman. Ya, Pak Tosim ya. Pak Karno, dengan apa? Dengan beriman. Iman itu mensucikan dosa-dosa. Lanjut ayat ke-50, Pak Mandaran lagi. Undur kaifa, perhatikanlah bagaimana yaftaruna, mereka mengada-adakan alallahi, terhadap Allah, al-kadiba, kebohongan, wa kafa, dan cukup
bihi dengannya ismam mubina menjadi dosa yang nyata. Jadi di antara mereka berbuat kebohongan itu adalah mensifati Allah bahwa Allah punya anak. Nah, itu kelakuannya seperti itu. Di antaranya adalah apabila kita punya problem terus suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak mampu menyelesaikan masalah, tidak ini, itu adalah termasuk potensi untuk berdosa. Hati-hati, makanya perawat hati itu nggak gampang. Tadi itu saya sampaikan, anak-anak di belakang jangan berisik, keluar. Yang menggoda hati itu setiap detik ada apa enggak, Ustaz? Goda pikiran? Ada. Terus menerus ya. Kita kalau nggak sholat, kalau nggak zikir, itu kira-kira frekuensi pikiran dan hati kita gimana? Ruwet apa enggak tuh, Mas? Ya, sudahlah kehidupannya ruwet, nggak pernah dibersihin, tambah ruwet apa enggak itu? Ya, itu saya pernah membaca tafsirnya itu, iya ya, baru nggak juga baca tafsir itu, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi godaan yang berada di dalam diri. Nah, kita buka surah An-Nas, kita baca surah An-Nas. Surah An-Nas kita buka. Surah An-Nas halaman 604. Nah, Mas Toto baca. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung artikan qul. Qul, katakan. A'udzu birabbil. A'udzu, aku berlindung. Birabbil nas. Birabbil falaq yang atas dulu. An-Nas atau Al-Falaq? Al-Falaq. Qul, katakan. A'udzu, aku berlindung. Birabbil falaq, kepada Tuhan penguasa subuh fajar. Baik, stop ya Mas Toto. Ini minta perlindungan berarti ada objek yang kita hindari. Yang apa? Kita hindari dengan menggunakan sifat Robbi. Menggunakan sifat apa? Robbi. Kemudian objek yang diminta perlindungan itu banyak. Satu, lanjut Mas Toto. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Satu. Yang kedua, Wa min syarril hasidin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap. dua. Wa min syarril nafasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup-niup pada ikatan atau buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarril hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Nah, ini semua kejahatan ini ada dari dalam diri apa luar diri? Dari luar. Oke. Banyaknya kejahatan dari faktor eksternal cuma menggunakan sifat Robbi. Beda dengan yang Anas. Lanjut Pak Tosim. Qul a'udzu birabbin. Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, birabbin nas, kepada Tuhan pencipta manusia. Stop, menggunakan sifat Rabb. Satu. Dua, Malikin nas, raja manusia. Dua, menggunakan kata Malik, raja. Yang ketiga, Ilahin nas, dengan Tuhan yang disembah manusia. Tuh, coba yang kejahatan yang diminta apa? Lanjut Pak Tosim. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang selalu mengintai. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan
fi sudurin nas, di dalam hati-hati manusia yang lalai dari mengingat Allah. Stop. Jadi ketika kita tidak berzikir, hati kita kosong dari Allah, setan masuk. Khotmas itu maknanya maju mundur. Apa? Jadi kalau kita zikirnya kencang ingat Allah, dia mundur. Tapi kalau kita nggak berzikir, setan masuk. Kalau sudah masuk, itu ditiup-tiupin kita itu. Fi sudurin, jadi pusing lah, udah mantap jadi nggak mantap. Yang tadinya nggak ragu jadi ragu. Kalau sudah seperti itu berpikir, mikirnya nggak pakai petunjuk Al-Quran, ya sudah bablas itu. Akhirnya disetir oleh setan. Ya, Mas Toto ya, bahaya itu yang namanya bisikan setan. Ya, kejahatan dari dalam. Makanya jangan lupa baca surah Al-Falaq dan An-Nas ini sambil mohon dilindungi kejahatan dari dalam dan juga dari luar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu isya. Cukup ya Pak Haji Mulman? Terima kasih Pak Haji Naiman, cukup ya? Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.